Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gefran Nur Aisyah dengan NIM P2112520039. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat koligatif yang menjadi tugas kimia saya pada saat ini. Di sini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi tentang sifat koligatif. Tahukah kamu apa itu sifat koligatif? Sifat koligatif berasal dari kata Latin yaitu colligatus yang berarti terikat bersama. Dalam kimia, sifat koligatif merujuk pada perubahan sifat fisik pelarut murni ketika zat terlarut ditambahkan. Yang penting, sifat ini tidak tergantung pada jenis zat tertentu, tetapi pada jumlah partikel atau mol yang larut dalam pelarut. Zat terlarut bisa berupa yang pertama non-elektrolit, yang artinya tidak terionisasi dalam larutan. Contohnya adalah gula. Yang kedua elektrolit, yang artinya terionisasi dan menghasilkan ion seperti NaCl. Ada 4 jenis sifat koligatif. Yang pertama ialah penurunan tekanan uap atau delta P. Ketika zat tertentu ditambahkan ke pelarut, tekanan uap pelarut menurun karena partikel zat terlarut menghambat penguapan molekul pelarut. Dengan rumus delta P sama dengan P0 dikurang P sama dengan X zat terlarut dikali P0. P0 artinya tekanan uap terlarut murni. X artinya fransi mol terlarut. Yang kedua ada kenaikan titik didih atau delta TB. Artinya larutan mendidih pada suhu lebih tinggi dibandingkan pelarut murni karena tekanan udara lebih rendah. Dengan rumus delta TB sama dengan KB kali M. KB artinya konstanta kenaikan titik didih pelarut, sedangkan M adalah molaritas larutan. Yang ketiga ada penurunan titik beku atau delta TF, yang artinya larutan membeku pada suhu lebih rendah dibandingkan pelarut murni karena partikel zat terlarut mengganggu pembentukan struktur kristal. Dengan rumus delta TF sama dengan KF kali M. KF adalah konstanta penurunan titik beku terlarut. Yang keempat atau yang terakhir adalah tekanan osmotik, yang artinya tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut melalui membran semi-permeabel kelarutan. Rumusnya adalah N sama dengan M kali R kali T. M artinya molaritas larutan, R artinya konstanta gas, yaitu 0,082 L kali atom per mol kali K. Kalau T suhu dalam Kelvin. Ada juga faktor yang mempengaruhi sifat koligatif. Yang pertama, konsentrasi zat pelarut, yang artinya semakin banyak partikel, semakin besar juga efek koligatifnya. Yang kedua, jenis zat terlarut. Elektrolit yang menghasilkan lebih banyak partikel karena ionisasi. Yang ketiga adalah jenis pelarut. Semakin banyak pelarut yang mempunyai nilai KB1 atau KF1 dan tekanan uap berbeda. Adapun contoh soal. Yang pertama, hitunglah titik didih larutan yang dibuat dengan melarutkan 30 gram gula atau MR sama dengan 342 ke dalam 100 gram air, yaitu KB sama dengan 0,51 derajat Celcius Kg per mol. Rumus kenaikan titik didih delta TB sama dengan delta KB dikali M, di mana delta TB sama dengan kenaikan titik didih atau derajat Celcius.
Kb artinya konstanta kenaikan titik didih air, yaitu 0,51 derajat Celcius Kg per mol. Dan M kecil sama dengan molaritas larutan atau mol per Kg larutan. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus menghitung mol gula dengan cara mol sama dengan massa per mR sama dengan 30/342 sama dengan 0,0877 mol. Yang kedua, kita harus menghitung molaritas larutan. M kecil sama dengan mol zat terlarut per massa pelarut atau Kg sama dengan 0,0877 per 0,1 sama dengan 0,877 mol per Kg. Yang ketiga, hitunglah kenaikan titik didih, yaitu delta Tb sama dengan 0,51 dikali 0,877 sama dengan 0,447 derajat Celcius. Yang keempat, terakhir, hitunglah titik didih larutan dengan cara Tb sama dengan T tekanan air tambah delta Tb sama dengan 100 ditambah 0,477 sama dengan 100,45 derajat Celcius. Adapun kesimpulannya, jadi sifat koligatif larutan adalah sifat yang larutannya tergantung pada jumlah konsentrasi partikel zat terlarut, bukan pada jenisnya. Sifat ini akan semakin besar jika jumlah partikel zat terlarutnya semakin banyak. Sifat koligatif meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Ada juga ringkasan sifat koligatif larutan, yaitu tergantung pada jumlah partikel. Sifat ini hanya dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut, bukan oleh jenis seperti warna dan rasa. Sifat kuantitatif. Sifat koligatif terkait dengan jumlah kuantitatif, bukan kualitas. Semakin banyak zat pelarut, semakin juga banyak sifat koligatifnya. Peningkatan konsentrasi partikel zat terlarut akan meningkatkan nilai sifat koligatif. Jenis larutan. Terdapat dua jenis larutan utama, yaitu elektrolit terurai menjadi ion dan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan elektrolit akan lebih besar daripada non-elektrolit. Pada konsentrasi mol yang sama, seperti jumlah partikelnya lebih banyak. Ada juga syarat-syarat, yaitu larutan harus memenuhi dua syarat untuk memiliki sifat koligatif. Yang terakhir, sifat terlarut tidak mudah menguap. Zat terlarut tidak terintegrasi dengan pelarut, atau dalam kasus ini tidak larut pada pelarut padat. Saya rasa cukup sekian penyampaian materi dari saya mengenai sifat koligatif. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan, dan sekali lagi saya memohon maaf jika ada penyebutan yang salah atau kata-kata saya yang tidak berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.